Halo sobat kapal, kembali lagi dengan kami Prater Kapal di sini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bertanya-tanya kepada Prater Bayu sebagai ketua Prauniah Kapal saat ini. Nah, teman-teman, sekedar pemberitahuan bahwa kami para Prater Kapal sudah vaksin, baik itu vaksin pertama maupun vaksin kedua. Nah, untuk lebih leluasa, jadi kita buka masker aja lah ya. Oke. Biar lebih asik gitu ngobrol. Lebih asik supaya kegantengan frater Anda itu terlihat begitu kan. Bukan. Prater Bayu, berkaitan dengan kehidupan di seminari, terutama untuk saat ini di masa pandemi. Apa kesibukan Prater Bayu yang saat ini sedang dilakukan? Oh, kesibukan ini ya. Ya, Prater. Kesibukan pertama sih semenjak datang ke sini kan sudah pandemi. Karena kan saya kembali di sini untuk dari Palembang, top di seminari Palembang. Kemudian kembali ke sini berusaha untuk kembali ya apa ya? Di sini tuh kan belajarnya, kuliahnya itu sudah online tuh frater. Ya. Nah, dulu padahal masih tatap muka gitu kan. Apalagi kalau sedang ngantuk itu kan nampak kan dengan dosen. Iya. Nah, itu dia. Kelihatan kan ya? Itu kan. Jadi penyesuaian diri itulah yang sekarang masih selalu digeluti begitu. Apalagi kan dengan kuliah online, kemudian tidak bisa transulan keluar. Ya. Nah, disitulah kesibukannya untuk menyesuaikan diri kembali. Tapi ada kegiatan-kegiatan yang lain. Adaptasi lah gitu, Prater ya. Perlu diketahui sobat kapal semuanya, Prater Bayu ini melakukan topper di Seminari Menengah Santo Paulus Palembang. Nah, ini suatu yang menjadi kebanggaan ya, jarang Prater yang topper di seminari itu, terutama Prater kapal tuh sangat-sangat ditentukan seperti pemilihannya. Jadi bagaimana Prater? Apakah di seminari menengah sama saja dengan seminari tinggi seperti ini, atau di seminari menengah mempunyai kekhususan sendiri atau keunikan sendiri dalam kehidupan bersama di komunitas seminari menengah? Kembali lagi ya, ketika saya mengingat mengapa sih sebenarnya saya topnya itu di seminari Palembang begitu ya. Yeah. Sangat menarik bagi saya. Iya. Kemungkinan di situ ya supaya seminaris juga mengenal siapa Imam Bisisan. Yeah. Itu yang pertama bagi saya. Dari situlah saya memunculkan bahwa diri saya adalah calon seorang Imam Bisisan. Maka bagaimana calon Imam Bisisan itu hidup? Begitulah. Itu kesibukan saya di sana ya. Yeah. Tapi untuk kehidupan bersama hampir mirip. Kalau seminari tinggi, kemudian seminari menengah itu hampir mirip. Hanya kan dari tidur misalnya kan, kalau kita di seminari tinggi ini kan per unit begitu kan. Yeah. Nah, di per unit dibagi setiap keuskupan, sedangkan kalau kita di seminari menengah sama-sama per kelas, per tingkat. Ya. Tapi kalau untuk kehidupan bersama sama aja. Misalnya berdoa, makan bersama, olahraga, rekreasi bersama, sama-sama. Itu sama Prater ya? Atau ada yang sama seperti di sini dalam arti yang angel-angel atau yang jugul-jugulnya, atau gimana? Jugul yang lebih di sini atau angel yang lebih di sana? Bagaimana Prater? Oke, nampaknya secara manusiawi sama semua lah. Tarafnya itu mungkin agak lebih tingkat begitu ya. Entah itu seminari menengah, kemudian seminari tinggi. Ya mungkin seminari menengah nakalnya itu kan selevel SMA begitu ya. Level SMA. Ya, tapi kalau sudah menjadi frater yang seminari tinggi mungkin ya sudah dewasa lah. Sudah mulai mengenal imamatnya itu sudah mulai nampak karismanya itu. Nah, seperti frater Anda itu kan nampak, apalagi sekarang sudah tingkat 3 yang akan lanjut ke tingkat 4 skriptor dan lanjut kita topper nanti. Wah, Berarti kata angel sama jugul hampir setara Prater ya? Tidak jauh beda ya. Teman-teman, sobat kapal, perlu diketahui Prater Bayu ini ayamnya banyak ini Prater. Punya ayam jenis apa itu Prater Bayu? Kalau sampai sekarang sih masih 2 frater. Hanya ada teman yang mengikuti untuk memelihara ayam begitulah kira-kira. Karena nampaknya hal yang baik akan juga diikuti oleh orang lain. Perlu kita ketahui sobat teman, khususnya bagi prater kapal nih, kalau punya hobi itu yang bisa berkembang gitu, yang ada nilai gunanya gitu. Ini bisa jadi juragan juragan ayam nih. Berarti kalau kan banyak pengalaman prater top ini, terutama di seminari menengah.
Khususnya kalau untuk bagi panggilan Prater Bayu sendiri, Prater Bayu memaknai sebagai apa? Terutama tugas perutusan itu ditempatkan di seminari. Oke. Itu tadi yang saya sebutkan di awal bahwa saya topper di seminari menengah itu sangat masa beruntung begitulah, walaupun ya dalam tanda kutip kan pasti teman-teman wah udahlah Beruntungnya tanda kutip ya. itu dia karena cara pikir saya begini, pasti nanti dari seminari Palembang yang mungkin pernah saya dampingi ketika saya topper itu pasti akan menjadi imam dan semoga lah ada yang menjadi uskup. Nah jadi kan luar biasa nanti kan, wah dulu Prater Bayu waktu top saya di seminari menengah, nah, itu kan kenangannya luar biasa. Nah itu kan, tapi mungkin kalah saingnya dengan teman-teman yang top paroki gitu kan, sudah kunjungan ke umat ini, ke stasi ini, kenal dengan OMK dan OMG-nya kan begitu dia. Kalau di seminari enggak Nah, kemana-mana. kalau kita di seminari memang khusus begitulah. Kita ingat SK kita lah. Iya. SK topper kita di seminari, bah begitulah kira-kira. Jadi nggak jauh-jauh dari Itu seminari begitulah kan. Tapi memang sangat beruntung lah bagi saya, pengalaman top di seminari itu mengingatkan saya untuk menimbang kembali kekuatan saya ketika saya pertama kali ingin menjadi seorang imam seperti apa. Jadi saya mulai belajar lagi bersama teman-teman yang lain. Pertama saya terjun di sana memang sudah diingatkan oleh rektor bahwa ketika frater kembali ke sini bukan lagi menjadi seorang seminari tetapi menjadi seorang formator. Nah, jadi rekan kami sekarang begitu. Maka dari situ saya mulai menempatkan diri dengan ya bagi teman-teman itu adalah sahabat seperjalanan, bagi para romo di sana, para suster, para bruder itu sebagai rekan-rekan panggilan dalam kalian. Itu sobat kapal, perlu kita garis bawahi bahwa ini sudah calon-calon promotor ini, calon-calon pembina akan di seminari menengah sudah dipersiapkan ini. Ya, lalu Prater untuk kesibukan kampus itu terutama yang menjadi apa ya? Mungkin bisa apa ya? Kekuatan atau harapan lah dari apa yang sudah dipelajari setahun ini, apalagi mengingat Prater Bayu ini semester depan sudah memasuki tingkat 6 itu yang biasa diistilahkan di sini dengan Romo Mudo gitu. Sebentar lagi akan menggunakan tabisan diakon, jadi apa yang lebih terarah sebagai kegiatan pastoral untuk umat nantinya itu? Sederhana Frater, sekarang itu kan zaman milenial ya, Milenial kali tuh. milenial bahkan dari semenjak anak lahir sudah pegang HP begitu. Dan saya mempelajari dari psikologi ataupun generasi sekarang itu lebih tertarik pada hal yang visual, visual, baik mendengar tapi juga mendengarkan suara dan menonton. Itulah yang sekarang. Maka dalam diri saya sekarang ini masih saya terus belajar bagaimana berpastoral dalam zaman milenial ini. Baik itu misalnya dalam membuat renungan, kemudian memberikan latihan musik, latih program dan segala macamnya. Nah itulah, maka yang memang kalau di kampus tidak kita pelajari memang kan. Kita pelajari di kampus itu kan misalnya sejarah gereja, filsafat, KHK, kemudian teologi. Memang itu bekal yang tidak bisa kesampingkan. Itu bekal pertama lah bagi kita pelayanan pastoral kan, seorang imam. Tapi juga kita tidak bisa mengesampingkan bahwa hal-hal yang tadi itu untuk bagaimana kita berpastoral nanti di luar itu juga harus kita pelajari dari sekarang. Maka itu yang sekarang dari yang pertama harus sudah ada di dalam diri kita, kemudian ditambah dengan hal-hal yang lain. Oh itu Jadi kita Prater, kaya. itu sobat kapal semuanya yang menjadi tuntutan bagi terutama Prater Bayu dan semua Prater kapal dan Prater yang lainnya untuk aktif dan apa ya, bukan lebih aktif tapi lebih untuk mengetahui kegiatan virtual dan ikut terlibat dalam media sosial saat ini yang menjadi lahan atau ladang pastoral itu sendiri. Nah, sekian dari Prater kapal hari ini sobat kapal semuanya. Mungkin dalam kesempatan lain lagi kita akan berjumpa. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Hai teman-teman. Nah, ini tadi yang kita bicarakan mengenai ayam. Nah, kita lihat ini ayam Prater Bayu. Ini Prater Bayu ini ayam apa saja di sini dipelihara Prater Bayu? Oh, kalau ini namanya ada 2 jenis ayam. Tapi tepatnya 3 lah. 3 ya? Iya, yang ini kan namanya ini kan warnanya batik ini namanya. Ya, batik. Iya. Ada warnanya juga ya kayak baju ternyata teman-teman. Nah, ini berbatik dia. Ah, Kuning dan
hitam gitu ya. Ini ada dua jenis yang seperti ini. Ini yang pertama, kemudian yang kedua. Ini ayam mana? Ini ayam apa namanya, Brother? Ayam batik. Ayam batik. Oh, ini saya. Sama juga, itu ayam batik, itu juga ayam batik. Yang katanya ayam ketawa bisa ketawa sendiri itu yang mana, Brother? Oh, nanti ada satu tempat lagi. Oke ya. Iya, satu tempat. Nah, itu kan batiknya beda. Ini ayam batik ya. Iya. Itali dan Poland gitu lah. Dari Poland. Iya. Batiknya Itali dan Poland. Jadi kalau cari ayam nggak usah jauh-jauh di sini aja. Ayam Polandia atau Itali nggak usah jauh-jauh. Jauh ini ayamnya. Jadi Brother Bayu ini teman-teman termasuk pencinta hewan atau pencinta ayam atau pembangsa ayam. Cinta hewan. Pencinta hewan ya, udah masuk golongan mamalia lah seperti itu. Ya itu sih kalau ayam sini. Ayo teman-teman, ada satu gembel kita di sini. Ini bagian tukang, ini bagian tukang jaga kebun. Ini orang yang ini. Itu orang yang. Nah teman-teman, kita kembali lagi di tempat ayam ini. Ayam Brother Bayu. Nah ini Brother Bayu, ini ada ayam jenis apa aja nih? Nah, kalau ini ada dua jenis ayam sih. Nah. Ini ayam ketawa namanya. Oh ini ayam sering ketawa-tawa aja. Nah, itu ayam ketawa namanya. Kalau yang sebelah sana itu ayam ketawa sama ayam biasa ya. Hah? Kalau ini ayam biasa. Ayam biasa. Yang ini ayam ketawa. Ya. Nah jadi kalau umat di Palembang atau dimanapun di Jamon, dimanapun Palembang atau punya ayam atau hobi piara boleh bawa ke sini bagi plater kayak kan seperti itulah. Nah untuk kandang yang besar ini teman-teman, nah kandang besar ini milik Seminari. Oke. Punya komunitas besar. Jadi ya ini milik bersama seperti itu. Ini hanya terbaik. Ya ayamnya ada itu. Iya. Itu teman-teman.